Nats yang membimbing kita dalam ibadah saat ini terambil dari kitab Mazmur 66. Mazmur 66 ayatnya yang ke-16. Demikian sabda Tuhan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Amin. Kuasamu dan namamu. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Adalah baik dan terpuji jika kita sungguh berjiwa besar untuk menyadari dan mengakui segala dosa dan kelemahan yang telah kita lakukan menyakiti hati Tuhan. Sebagai gereja adalah untuk selalu berubah ke arah yang lebih baik seiring dengan proses pembaruan budi kami. Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, jika dengan tulus dan ikhlas kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita anugerah bagi kita sekalian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Demikian berita anugerah bagi kita. Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, dengan hati penuh syukur karena rahmat pengasihan dan pengampunan Allah, saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Dalam kesiapan kita, Tuhan menyatakan kesungguhan kepada kita untuk menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan dengan meninggalkan apa yang lama, yang tidak berkenan kepada Allah dan mengarahkan diri pada tuntunan sabdanya berdasarkan Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Akan mempersembahkan pujiannya. Tak dapat
Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, pada jam kebaktian hari ini ada saudara-saudari kita yang hendak mengaku dosa mereka yang telah dilakukan, yaitu dosa yang telah diketahui banyak orang. Setiap orang sudah tentu atau pasti berbuat dosa, tetapi pengakuan dosa yang dilakukan di depan jemaat di sini bukan karena orang-orang ini telah melakukan dosa yang paling besar atau berat, melainkan merupakan pengungkapan kedewasaan iman yang berani mengakui, menyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Untuk itu kami mempersilakan saudara-saudari yang dibacakan namanya untuk berdiri di hadapan jemaat. Yang pertama, Bapak Retang Kaborang SPD. Kedua, Bapak Martinus Meta Maukonda. Ketiga, Ibu Oce Tamuina. Keempat, Bapak Julian Tunggu Ratu Munju. Kelima, Ibu Estefina Rawandima SPD GR. Saudara-saudari, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara serentak. Yang pertama, mengakukah bahwa saudara-saudari telah berdosa dan melanggar perintah Tuhan serta menyesalkan perbuatan tersebut? Kedua, percayakah saudara-saudari bahwa darah Kristus telah menyucikan saudara dari dosa tersebut? Ketiga, berjanjikah saudara-saudari untuk senantiasa hidup dalam Kristus dan menuruti firman Tuhan serta memuliakan namanya dalam segenap segi kehidupan dan kerjamu? Apakah saudara-saudari mengaku percaya dan berjanji? Berdasarkan pengakuan dosa dan janji saudara-saudari, kami beritakan bahwa saudara-saudari telah diampuni karena Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Hiduplah menurut janji dan pengakuan. Silakan untuk menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami beritakan bahwa saudara-saudari ini telah mendapat keampunan atas segala dosa mereka karena Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka telah berada kembali dalam persekutuan dengan Kristus dan jemaatnya. Semoga Tuhan sumber damai sejahtera menguduskan saudara-saudari seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama dengan kekasih-kekasih Tuhan ini bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 baitnya yang pertama. Dan disilakan kepada saudara-saudari untuk duduk dan menyatakan syukur bersama dengan keluarga. Tuhan, pada jam ibadah hari ini ada saudara-saudari kita yang hendak mengaku dan menyatakan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Mereka telah meminta dan diterima secara gerejawi untuk menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh dalam jemaat.
Mereka telah dibina dan dididik untuk mengambil alih pengakuan dan janji orang tua pada waktu mereka dibaptis ketika masih kecil. Pengakuan percaya adalah suatu anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai umatnya dan menolong kita berpegang pada perjanjian anugerah Allah dari generasi ke generasi. Supaya nyata pengakuan percaya saudara-saudari di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kami mengundang saudara-saudari yang dibacakan namanya untuk berdiri di hadapan jemaat. 1. Diana Triputri Talulima. 2. Marlensi Talulima. 3. Tri Anggun Dorisa Talulima. 4. Vira Fienli Hinggiranja. 5. Vika Fiensi Hinggiranja. 6. Sylvester Lexi Mautama. 7. Febrianti Merambahau. 8. Cantika Wanyi Huru. 9. James Biliora SPT. 10. Julion Tunggul. 11. Satria Tricahyo Domuulang. 12. Indah Valerina R. Ataluda. 13. Frankie Huking Gimuali. 14. Umurion Lomi. 15. Seprianus Talulima. 16. Eka Saputra Noviandra Rido. 17. Opiana Karirihara. 18. Selviana Iramigu. 19. Umbu Alvan Pulung Tanah. Saudara-saudari, dengan kesungguhan hati, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berikut ini. Yang pertama, percayakah saudara-saudari kepada pengajaran Alkitab dan 12 pengakuan iman rasuli sebagai pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan? Kedua, percayakah saudara-saudari bahwa keselamatanmu hanya dalam Yesus Kristus yang telah memberikan tanda perjanjian melalui baptisan kudus ketika saudara masih kecil? Ketiga, mengakukah saudara-saudari akan senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan senang hati mengasihi Tuhan Allah dan sesama, serta dengan setia menyaksikan nama Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat? Keempat, berjanjikah saudara-saudari akan mengikuti persekutuan jemaat dan datang pada perjamuan kudus serta dengar-dengaran terhadap nasihat dan teguran majelis jemaat seandainya saudara melawan firman Allah? Apakah saudara-saudari percaya, mengaku, dan berjanji? Dengan demikian, saudara-saudari telah menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh dalam jemaat yang adalah tubuh Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Hiduplah menurut pengakuan dan janji kalian, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang memanggil saudara-saudari untuk memperoleh keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus, mengaruniakan kepadamu keteguhan iman. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Kristus, kita telah mendengarkan pengakuan dan janji saudara-saudari. Terimalah mereka sebagai anggota dari tubuh Kristus. Terpujilah namanya. Saudara-saudari yang mengaku percaya atau sidi akan menyatakan syukur mereka sebagai tanda kasih dan cinta Tuhan atas mereka dengan mempersembahkan pujian kepada Tuhan.
Saudara-saudari, jemaat yang diberkati Tuhan, berdasarkan rahmat Tuhan, kita dipanggil untuk melaksanakan baptisan kudus orang dewasa pada jam ibadah saat ini. Sebelum baptisan dilaksanakan, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan penjelasan tentang baptisan agar kita mengindahkan pemberian Tuhan itu. Pertama, hendaklah kita ingat bahwa baptisan bukanlah adat orang Kristen, melainkan titah Kristus sendiri. Supaya baptisan boleh berlaku bagi hormat nama Allah, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang menghukum segala orang yang tidak percaya dan yang menyelamatkan orang yang percaya, kami mohon ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, saudara yang akan dibaptisti akan diterima dalam persekutuan gereja dalam segala zaman dan tempat. Oleh karena itu, bersama-sama dengan saudara ini, marilah kita berdiri, kita mengikrarkan ke-12 pasal pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kami, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali, dan saudara yang dibacakan namanya untuk berdiri di depan jemaat. Baptis dewasa atas nama Bapak Soleman Tamuama. Saudara Soleman Tamuama, supaya nyata kepada jemaat di sini yang hadir saat ini bahwa percaya saudara benar adanya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Tritunggal, Halik dan Pemelihara segala sesuatu, yang dalam Alkitab menyatakan diri sendiri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah saudara Soleman Tamuama percaya, mengaku, dan berjanji? Hayatilah segala hak dan kewajiban dalam gereja dan terimalah berkat. Allah yang Maha Kuasa kiranya memberikan rahmat-Nya kepada saudara, supaya pengakuan perjanjian ditetapkan dan diteguhkan untuk memperoleh cita-cita yang mulia dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, terimalah saudara ini dalam kasih dan persekutuan jemaat. Sambutlah ia dengan sukacita, karena Tuhan berkenan untuk menambah jumlah jemaat dengan orang yang diselamatkan. Terpujilah nama. Kita menyanyikan jemaat 370.
Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kebaktian 2 hari Minggu berturut-turut telah diumumkan oleh majelis jemaat bahwa saudara-saudari meminta nikah mereka diteguhkan dan diberkati di tengah sidang jemaat Tuhan di sini. Sebab sampai dengan saat ini tidak ada keberatan sah yang masuk yang menghalangi peneguhan dan pemberkatan nikah mereka. Maka pada hari ini maksud mereka itu akan dipenuhi. Supaya hal ini berlaku untuk hormat nama Tuhan, terlebih dahulu hendaklah kita mendengarkan pengajaran Tuhan tentang hal nikah. Pertama, perintah atau titah Allah. Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu, Ia juga yang telah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Ingatlah bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Keempat, peneguhan dan pemberkatan nikah. Kami mengundang kedua pasang mempelai yang dibacakan namanya untuk berdiri di hadapan jemaat. Yang pertama, Bapak Martinus Meta Maukonda dan Ibu Oce Tamuina. Yang kedua, Bapak Yulian Tunggu Ratu Munju dan Ibu Estefina Rawandima SPD GR. Jawablah pertanyaan ini secara jujur, tulus, ikhlas, serta dengan suara yang jelas. Pertanyaan pertama akan diajukan kepada mempelai laki-laki. Yang pertama, mengapakah saudara hendak mengambil saudari di sampingmu, menjadi istrimu dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan? Kedua, berjanjikah saudara untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian memisahkan kamu? Apakah saudara mengaku dan berjanji? Pertanyaan kedua diajukan kepada mempelai perempuan. Yang pertama, mengapakah saudari hendak mengambil saudara di samping, menjadi suamimu dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan? Kedua, berjanjikah saudari untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian memisahkan kamu? Apakah saudari mengaku dan berjanji? Kenakanlah cincin ini kepada pasanganmu sebagai tanda cinta kasihmu. Saudari Estefina Rawandima, kukenakan cincin ini sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Saudari Yulian Tunggu Ratu Munju, kukenakan cincin ini sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Saudara-saudari warga jemaat dan yang hadir di sini menjadi saksi terhadap pengakuan dan janji kalian. Dengan pengakuan dan janjimu itu, saudara-saudari telah mengikat janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan kami menyatakan nikah saudara-saudari ini sebagai nikah Kristiani yang sah dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Hiduplah menurut janji, hayatilah nikahmu dalam kasih. Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa meneguhkan kalian. Terimalah berkat Tuhan.
Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih memberkati kamu, menyertai kamu dengan rahmat-Nya seumur hidupmu, dan menyertai kamu dengan Roh Kudus yang akan memenuhi rumah tanggamu dengan Roh Kudus, yang akan senantiasa menguatkan kasih-Mu, iman, dan kesetiaan-Mu. Amin. Bersama dengan kedua pasang mempelai, kita mengkidungkan Kidung Jemaat 318. Berilah kepada mereka hidup yang damai dan sejahtera dalam rumah tangga mereka. Pimpinlah mereka dengan Roh-Mu sehingga mereka dapat menjadi suatu berkat bagi jemaat dan bagi orang lain di sekitar mereka. Kami mohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, berdasarkan rahmat Tuhan, kita dipanggil untuk melaksanakan baptisan kudus anak-anak orang percaya pada jam ibadah saat ini. Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, anak-anak yang dibaptis akan diterima dalam persekutuan gereja pada segala zaman dan tempat. Mereka diterima berdasarkan iman orang tua dan jemaat. Dan karena itu, orang tua yang dibacakan namanya untuk berdiri di hadapan jemaat. Yang pertama, keluarga Martinus Meta Mokonda dan Ibu Oce Tamuina. Yang kedua, keluarga Bapak Adrianus Waduhuru dan Ibu Rosmiati Feni Ninggining. Yang ketiga, keluarga Bapak Yisrael Marambamila dan Ibu Adrianti Niwa Natar. Yang keempat, keluarga Bapak Umbuhinal Kambombu dan Ibu Penina Danga Anama. Saudara-saudari yang terkasih, supaya nyata kepada jemaat di sini yang hadir saat ini bahwa percaya saudara-saudari benar adanya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, percayakah saudara bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber yang menyatakan jalan selamat kepada kita dengan sempurna? Kedua, mengakukah saudara bahwa anak-anakmu telah tercemar dengan dosa sejak dalam kandungan? Ketiga, percayakah saudara bahwa anak-anakmu telah disucikan dan diterima oleh Allah karena Kristus telah tumpahkan darahnya baginya? Keempat, berjanjikah saudara dengan sungguh hati akan memelihara anak-anakmu pada jalan selamat sesuai dengan ajaran dan pengakuan jemaat di sini? Apakah saudara-saudari percaya, mengaku, dan berjanji? Kata Yesus, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Disilakan kepada para ayah untuk mengambil anak. Aldiano Kambaru Windy, aku membaptis engkau dalam
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama dengan para orang tua yang membawa anak mereka dimeteraikan menjadi milik Tuhan. Kita bersama-sama bersyukur di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami mengucap syukur kepadamu sebab Tuhan telah melepaskan kami dan anak-anak kami dari dosa, untuk mendidik anak-anak mereka secara Kristen. Kami mohon semuanya ini dalam nama anakmu Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama bersyukur dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 300. Persembahan pujian solo dari Saudara Alexander. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelum itu, kita satu hati di dalam doa. Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu di sini. Dalam syukur kami, perayaan Hari Reformasi ke-506, dalam pelaksanaan massal dan pelaksanaan perjamuan kudus istimewa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu meneguhkan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang bersama-sama kita renungkan pada saat ini terambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-8, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-15. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara litani. Saya akan membaca ayatnya yang genap dan jemaat Tuhan ayatnya yang ganjil. Dan ayatnya yang ke-15 kita baca bersama-sama. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 hingga 15, demikian sabda Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang datang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan Yesus berkata, berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan sabdanya. Tema dalam ibadah syukur pada saat ini, lebih dari ucapan gereja yang mendengar. Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, kita tentu masih ingat ketika radio masih mendapat panggung, ya, masih dipakai, ya. Kalau saya tidak salah, di Prehowar ini juga ada siaran radio, ya, Bapak Bendahara. Ketika radio ini masih mendapat panggung, tidak sedikit yang senang untuk mengaktifkan radio.
Bahkan kalau di zamannya saya, itu tahun 2000-an, ada itu Global FM, Max FM, ya Bapak Yunis Opang ya, bahkan anak-anak muda yang ada di zaman 2000-an. Kalau sudah ada itu Global FM, Max FM, mulai sudah lagu-lagu yang tenar di zaman itu bila perlu diputar setiap hari. Setiap pagi kita tentu mendengarkan ya beberapa program, baik itu renungan, lagu dan lain sebagainya. Namun di masa ini ada pergeseran dari radio kepada handphone, ya smartphone. Renungan, khotbah, bahkan ibadah dapat juga diikuti walaupun tidak datang gereja. Yang pendeta saya sudah dengar di rumah. Maka apa? Ada televisi, ada HP, baik yang offline maupun yang online, ya. Dengan begitu, ketika mengerjakan aktivitas tertentu, orang dapat memutar atau menonton renungan atau khotbah. Ada kesan yang kuat bahwa keinginan orang untuk mendengar dan menonton renungan ataupun ibadah tidak sejalan dengan kehendak untuk mendengar dengan penuh kesungguhan. Dan karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam pasal 8 firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, Dr. Lukas menuliskan kata mendengar sebanyak 9 kali. Itu artinya bahwa secara jelas Lukas memperlihatkan pentingnya hal mendengar. Dan karena itu kita perlu juga mengetahui maksud Yesus dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku denganmu. Hendaklah kamu sehabis sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencari kepentingan sendiri ataupun impian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 368. Sekali lagi kita bersama-sama mengangkat pujian, maukah kau jadi roti. Maukah kau jadi
Saudara-saudari, jemaat yang diberkati Tuhan dalam pelayanan roti dan air anggur, mungkin ada jemaat Tuhan anggota berhaki yang terlewatkan. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk keampunan yang sempurna dari segala dosa. Makan. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan yang sempurna dari segala dosa kita. Minumlah. Saudara-saudari yang kekasih, sebab Allah sudah mengenyangkan dan menyegarkan hati kita, marilah kita mengucap syukur kepada Allah di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, sebab dalam kemurahan-Mu besar dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, meja perjamuan kudus ini akan ditutup dan kita akan kembali dipertemukan dalam perjamuan kudus triwulan yang keempat di bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.